Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Genta Generasi Ta'awun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting dan aktual, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Dalam beberapa tahun terakhir, umat Islam seringkali menghadapi perbedaan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha. Seperti kemarin, dalam beberapa tahun terakhir, umat Islam seringkali menghadapi perbedaan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Seperti kemarin, Idul Adha wilayah Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, sedangkan di wilayah Malaysia dilaksanakan pada hari Sabtu. Pertanyaan mengapa perbedaan ini masih terus terjadi, apa yang melatar belakangi gagasan penyatuan kalender Islam secara global, dan bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam persoalan ini. Mari kita bahas secara bersama dengan narasumber pada podcast episode kedua ini, yaitu bersama Ustadz Dian Sandi. Sebelum kita masuk Ustadz, mungkin kita bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ustadz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Genta Genta. Yang telah mengundang saya untuk dialog, sharing-sharing. Saya kesehariannya di dosen di Instekmo sekaligus pengurus Muhammadiyah Kalimantan Utara. Tempatnya di Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara. Gitu. Berarti untuk di Instekmo sendiri Ustadz, apakah sekedar sebagai dosen atau seperti apa Ustadz? Di Instekmo untuk periode ini saya diamanai jadi dekan Fakultas Sains, begitu. Nah, teman-teman, narasumber kita merupakan salah satu sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah dan kebetulan di Instekmo sendiri diamanahkan sebagai dekan Fakultas Sains dan juga dosen AIK, Ustadz ya? Iya. Kita langsung saja bahas. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz, kita kupas tuntas tentang KHGT ini dengan rumus 5W+1H. Yang pertama, W pertama, what, apa? Apa sebenarnya Ustadz yang dimaksud dengan kalender Hijriah Global Tunggal? Apakah ini hanya sebatas penyeragaman waktu ibadah atau ada nilai persatuan umat yang lebih dalam? Gimana Ustadz? Ya, jadi KHGT itu kan singkatan dari K kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, gitu. Memang ini berangkat dari sebuah kegelisahan para cendekiawan Muslim sebetulnya terkait dengan kondisi umat Islam. Umat Islam ini sudah berumur lebih dari 1400 tahun, memiliki panduan Quran yang jelas dan benar sampai akhir zaman. Tetapi dalam urusan peribadahan tertentu yang kaitannya dengan harus mengacu pada kapan dilaksanakan, yaitu waktu, itu seringkali tidak bersamaan. Dan juga secara historis kita melihat ternyata umat Islam yang sedemikian panjang untuk masa usia hari ini sudah 1400 tahun lebih, ternyata tidak atau belum memiliki satu kalender yang bisa menyatukan semuanya. Padahal mestinya bisa gitu. Karena Al-Quran pun juga mengatakan demikian. Spirit Al-Quran itu spirit yang mengajak pada persatuan. Ada satu ayat yang mengajak umat Islam itu untuk memperhatikan masalah penyatuan waktu itu. Contohnya misalkan begini, contohnya salah satunya. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa itu hilal. Nah, gitu. Hilal kan anak bulan ya. Betul, Ustaz. Anak bulan. Di waktu mau pergantian kalender Hijriah itu kan ada namanya hilal. Hilal itu menandai awal waktu, awal tanggal 1 Hijriah. Setiap bulan. Allah mengatakan, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada Muhammad bahwa dia hilal itu mawaqitu linnas. Dia itu adalah dijadikan sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga haji. Nah, artinya di Islam itu Allah pandu untuk memiliki satu kalender yang unifikasi, yang satu, sehingga dipakai untuk semua urusan sebetulnya. Kalau hari ini kan kita mengenal kalender Masehi kan, ada Januari sampai Desember gitu kan.
biasanya digunakan untuk urusan-urusan sifatnya dunia. Ya. Sementara kalau kalender yang Hijriyah itu kan biasanya sifatnya ibadah begitu. Padahal di Islam tidak demikian. Jadi dua-duanya dipakai mestinya. Urusan dunia, urusan ibadah itu umat Islam punya kalender sendiri berdasarkan kalau dalam konteksnya ini adalah disebut sebagai kalender Hijriyah yang berpatokan pada apa? Hilal. Nah, gitu. Nah, itu kegelisahan itulah yang ditangkap, yang dibahas oleh para ulama. Ini mestinya kita memiliki satu kalender Hijriyah yang global, yang tunggal, sehingga menyamakan semua peribadahan-peribadahan di dalam Islam. Nah, misalkan puasa Arafah kemarin, kan? Yes, Puasa Arafah kan tanggal 9 Zulhijjah. Yang itu mestinya umat Islam ketika itu yang haji wukuf di Arafah. Nah, cuma kan kadang terjadi perbedaan. Yes, Di sini puasa, di sana belum wukuf, ataupun di sana wukuf, di sini belum puasa. Nah, mestinya kan itu satu momen begitu. Nah, perbedaan itu kan memungkinkan karena memang hari ini berbagai macam metode dipakai untuk menentukan kalender itu. Nah, kita itu pengen satu kalender, satu waktu, sehingga di Indonesia melaksanakan puasa, di belahan bumi Afrika melaksanakan puasa, di Afrika melaksanakan puasa, dan seterusnya begitu. Nah, Ustadz, kira-kira ini kan kalendernya kita mau sama nih, Ustadz. Perhitungan kalender Hijriah global tunggal ini, Ustadz, seperti apa itu, Ustadz? Apakah matematis ataukah melihat hilal atau seperti apa, Ustadz? Ya, jadi KHGT itu bagi Muhammadiyah itu penyempurnaan dari metode hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebelumnya. Muhammadiyah itu kan dalam menentukan kalender Hijriyah itu kan menggunakan hisab wujudul hilal. Perhitungan-perhitungan secara ilmiah dengan berpatokan pada munculnya hilal. Itu namanya wujudul hilal. Nah, jadi tidak berpatok pada melihat ru'yat secara mata, tetapi melihat secara bil ilmi dengan keilmuan. Kan yang jadi persoalan begitu. Yang satu melihat ru'yat harus mata telanjang, yang satu melihat ru'yat dengan kacamata keilmuan. Nah, Muhammadiyah itu melihat ru'yat dalam kacamata keilmuan. Nah, itu kan sifatnya lokalan Indonesia, wujudul hilal. Nah, hisab wujudul hilal. Nah, KHGT itu penyempurnaan dari situ, yaitu Muhammadiyah menerapkan metode yang sama, tetapi diberlakukan untuk wilayah sedunia, global. Jadi basicnya ilmiah begitu. Bukan lagi skala Indonesia, Ustadz, ya, berarti sudah skala global lah, skala global. Kita lanjut, Ustadz, pertanyaan kedua, yaitu why, mengapa? Mengapa sampai sekarang umat Islam masih belum memiliki satu kalender Hijriyah yang sama, padahal teknologi ini, Ustadz, sudah canggih? Ya, tentu inilah uniknya umat Islam itu Allah berikan anugerah untuk berpikir bermacam-macam begitu. Padahal sumbernya itu satu saja begitu. Hadisnya jelas satu, sama, Qurannya juga sama satu. Cuman persoalannya adalah beda interpretasi, beda penafsiran pada ayat ataupun hadis Nabi SAW. Yang menjadi pokok persoalan itu adalah kaitannya dengan hadis Nabi SAW. Seringkali ini yang menjadi pertentangan di setiap Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Nah, perbedaannya di mana? Yang satu memandang li ru'yatihi itu ru'yat, kan melihat ya. Nah, yang satu berpandangan yang namanya melihat itu harus melihat dengan mata, langsung, meskipun hari ini dengan teropong gitu, karena kan kemajuan teknologi ya pas dengan teropong gitu. Nah, dan itu mereka menganggap itu sebagai sebuah hal yang harus dilakukan karena itu adalah sebuah ibadah, perintah Rasul kan gitu. Nah, sementara yang lain seperti Muhammadiyah memandang hadis ini itu hadis yang sifatnya bukan sebagai kegiatan ibadah. Ru'yat itu bukan kegiatan ibadah, tapi ru'yat itu adalah wasilah untuk menuju pada inti ibadahnya, yaitu puasa ataupun Syawal dan sebagainya. Sehingga metode ru'yat itu metode ya. Nah, metode Muhammadiyah memandang ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa dulu itu pada masa Rasul kan Rasul mengatakan inna umma ummiyah.
sungguhnya kami ini umat yang ummi yang la naktub wala naksub. Kami ini tidak bisa nulis dan tidak bisa ngitung. Iya, Nah, betul, gitu. Ustaz. Nah, sementara ketika perkembangan zaman hari ini, ilmu pengetahuan berkembang, Berkembang. sains berkembang, banyak orang yang bisa menghitung secara ilmiah, matematis. Nah, maka Muhammadiyah memandang ini hadis itu punya ilat, punya sebab hukum. Ketika memang hari ini itu sudah banyak yang bisa menghitung secara matematis, ilmiah, dan bahkan akurasinya lebih akurat, bisa menjangkau dan memprediksi sekian puluh tahun bahkan, maka Muhammadiyah mengambil yang ini gitu. Sementara teman-teman yang lain masih mengambil yang sebelah sini yang harus memandang ru'yat dengan mata telanjang langsung meskipun dengan teropong karena ini bagian dari ibadah. Betul sekali. Nah, itu yang akhirnya menjadikan perbedaan dan ketika semua masih kekeh dengan begitu ya susah untuk disatukan. Iya, betul sekali, Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, apakah ini karena perbedaan metode hisab versus ruqyat atau ada faktor lain yang lebih mendalam? Oh, berarti memang tadi ada perbedaan, Ustaz, ya. Kalau hisab itu secara matematis lah bahasanya, kalau ruqyat itu kita melihat secara langsung. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan ketiga, kapan? Kapan mulai muncul gagasan untuk menyatukan kalender Hijriah secara global? Dan sejauh mana upaya ini sudah berjalan sampai hari ini, Ustaz? Ya, kalau kapannya tentu sudah lama sekali. Saya lupa tahun berapanya, tetapi prinsip unifikasi atau penyatuan kalender itu sudah ada sejak zaman para ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu sudah menyampaikan adanya semangat unifikasi kalender. Hanya memang era-era berikutnya atau zaman modern itu baru mencuat kembali. Seperti dulu dimulai di zaman konferensi Turki tentang kalender global itu juga sudah disondingkan di sana dan Muhammadiyah waktu itu bahkan menjadi salah satu pembicara di forum itu di situ. Karena Muhammadiyah kan memang salah satu yang kekeh memperjuangkan unifikasi kalender atau penyatuan kalender. Nah, maka itu yang terus digaungkan oleh Muhammadiyah. Meskipun mungkin sudah lebih dari 20 tahun mungkin upaya itu dan sampai hari ini belum terrealisasi sebetulnya. Nah, ya betul. Nah, saya membaca nih Ustadz, kalau ternyata Muhammadiyah akan merealisasikan KHGT ini tahun depan, Ustadz, ya. Nah, setelah beberapa waktu, mungkin beberapa dekade kan Ustadz, ya, kenapa tiba-tiba mungkin Muhammadiyah ini langsung merealisasikan KHGT ini di tahun ini? Apakah sudah melalui proses diskusi atau seperti apa, Ustadz? Iya. Jadi di Muhammadiyah itu diskusinya panjang, Mas. Panjang sekali, berbagai macam seminar dilakukan, terus diskusi dilakukan, karena memang kita melihat ini urgent sekali untuk segera dilakukan. Sebenarnya bukan sesuatu yang tergesa-gesa, tetapi ini sudah melalui kajian ilmiah. Nah, sudah banyak diseminarkan. Nah, sehingga memang inilah waktunya untuk menjalankan karena dinilai sudah matang konsepnya. Nah, bahkan di Muhammadiyah sudah muncul tanfisnya. Tanfis itu kan keputusan resmi dari PP Muhammadiyah yang memperlakukan perhitungan itu. Sebetulnya Ramadan kemarin sudah dihitung untuk menggunakan KHGT. Tapi kan memang belum ditanfiskan oleh PP, jadi kalender hijriahnya belum bisa dijalankan secara penuh gitu. Nah, tahun nanti itu karena sudah ditanfiskan, ya berarti sudah bisa dijalankan. Sekali lagi bukan karena ketergesa-gesaan atau pengen beda atau apa, enggak. Tapi kita memang pengen memberikan pelajaran dan pengen mengajak kepada umat Islam seluruhnya, ayo sama-sama kita itu punya kalender yang satu supaya kita enak, puasanya bareng, Idul Fitrinya bareng, nyembelih kurbannya bareng. Kan kalau beda-beda itu kan tidak enak gitu. Yang satu sudah makan ketupat, yang satu belum, gitu kan. Yang satu nyembelih kurban, yang lainnya masih nunggu. Itu kan tidak enak. Perselisihan gitu ya. Nah, gitu ada. Oke, Ustadz, kita lompat di pertanyaan siapa? Kira-kira Ustadz, seandainya KHGT ini
direalisasikan bukan hanya di Indonesia, tapi di Malaysia, mungkin di Asia Tenggara atau dalam jangkauan global, siapa Ustadz yang punya otoritas dalam penentuan kalender hijriah di masing-masing negara atau organisasi Islam? Dan bagaimana peran Muhammadiyah dalam isu ini dibandingkan ormas-ormas lain, Ustaz? Ya, ini kan ada persatuan ulama internasional ya sebetulnya, yang itu dulu membahas juga dari mulai Turki tadi saya bilang, dan berbagai macam konferensi ilmiah, itu kan para cendekiawan muslim, ulama-ulama muslim dunia kan berkumpul. Nah, saya kira mereka yang nanti akan memberikan kesepakatan, membuat kesepakatan ini penyatuan kalender itu kan dihitung sama-sama. Tidak bisa versi Muhammadiyah KHGT ini, nanti KHGT versi yang lain nggak bisa. Karena yang namanya KHGT itu hasil rundingan bersama-sama, kriterianya ditentukan bersama-sama, menyeluruh, disepakati. Nah, kalau sudah sepakat kan berarti ya bisa dilakukan oleh semuanya begitu. Hari ini meskipun Muhammadiyah sudah merumuskan kriteria-kriterianya, memang hari ini tidak serta-merta langsung bisa dilakukan oleh Malaysia dan sebagainya, tidak bisa serta-merta. Tetapi ini mengawali bahwa Muhammadiyah khususnya Indonesia itu sudah mengajak, ini bisa loh, gitu, bisa. Nah, ini memudahkan sebetulnya, karena kan diaspora warga kita itu kan sampai melalang buana kemana-mana, ke Eropa, ke Jepang, ke sana kemari begitu. Orang-orang Indonesia maksudnya. Nah, itu kan tentu sangat terbantu sekali ketika mereka mengikuti kalender yang global ini yang betul ini. Ya. Nah, karena nggak perlu ragu lagi ketika mau beribadah. Betul, gitu. Kita ke pertanyaan terakhir nih, Ustaz, yaitu bagaimana? Kira-kira bagaimana cara mewujudkan kalender hijriah global tunggal tanpa mengabaikan ijtihad, tradisi lokal ataupun kebijakan negara nih, Ustaz? Apakah ada kemungkinan titik temu antara metode hisab, ruqyat atau kalender hijriah global tunggal, Ustaz? Ya, kalau secara singkatnya itu sebetulnya bisa dicarikan titik temu. Asalkan masing-masing itu mau mencari mana yang lebih maslahatnya banyak, begitu. Bukan mementingkan ego sektoral, bukan mementingkan pendapatnya saja tanpa melihat kemaslahatan. Saya kira bisa dipertemukan. Dulu saja ketika kita masih menggunakan hisab wujudul hilal, itu contohnya misalkan itu banyak yang meminta kepastian pelaksanaan ibadah. Nah, kepastian pelaksanaan suatu ibadah baik puasa ataupun lebaran ataupun Zulhijjah itu kan tidak bisa dipastikan kecuali dihitung lebih awal gitu. Nah, sementara ketika menggunakan metode yang lain itu kan kepastiannya nanti 1 hari sebelum pelaksanaan baru bisa dipastikan. Sementara kan harus ada persiapan, izin dan sebagainya. Ada satu contoh kasus di Jepang. Di Jepang itu masyarakat Muslim Jepang itu kan pengen menggelar sholat Idul Fitri. Padahal untuk sholat Idul Fitri itu kan karena mereka belum punya masjid yang besar, kan harus izin ke pemerintah. Izin juga nggak bisa 1 hari. Izin itu kan harus berhari-hari sebelumnya. Nah, sementara pemerintah itu kan butuh kepastian tanggal. Kapan kamu melaksanakan ini sholat kan begitu. Nah, ketika menggunakan metode yang harus menunggu melihat hilal kan tentu kan risiko sekali. Karena 1 hari baru dapat kejelasan tanggal. Sementara ketika menggunakan hisab itu kan bisa diprediksi. Oh, sejauh hari sebelumnya, bahkan 1 bulan sebelumnya sudah bisa kita lihat tanggal 1 Syawal itu tanggal sekian. Artinya dari sisi perizinan menjadi lebih gampang. Nah, itu contoh kemaslahatan yang ditimbulkan. Nah, maka Muhammadiyah mengajak untuk melihat mana yang lebih memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk banyak orang, begitu. Dan kita menilai perhitungan kalender dengan hisab itu lebih bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Yang pertama, yang kedua karena memang semangat Al-Quran itu semangat ilmiah. Maka berbagai macam ayat-ayat tentang gerak-gerakan benda-benda langit itu kan akhirnya memunculkan ilmu astronomi dan sebagainya. Itu kan semangat ilmiah di Al-Quran. Maka kita menarik semangat itu ke kita hari ini dan kita jalankan itu semangat ilmiah itu. Nah, muncullah ilmu hisab, ilmu falak, ilmu hisab untuk menghitung kalender dan sebagainya. Intinya bisa untuk disatukan kalau semuanya melihat
untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Ya, baik. Terakhir Ustadz, misalnya nih Ustadz, saya adalah warga Muhammadiyah. Ternyata ada dinas luar di Malaysia nih Ustadz. Tapi saat posisi Idul Adha, Muhammadiyah ini mengatakan Idul Adha tanggal 5. Sedangkan kerajaan di Malaysia itu mengatakan tanggal 6. Itu bagaimana sikap kita atau posisi kita saat itu Ustaz? Yang pertama bisa mengikuti putusan Muhammadiyah, itu tidak salah. Apalagi nanti ketika kalender Hijriah yang 1447 Hijriah, 1447 Hijriah yang baru, itu kan sudah menggunakan kriteria KHGT. Nah, sehingga ketika umat Islam dimanapun itu, di belahan bumi manapun, mau mengikuti kalender Muhammadiyah, itu insya Allah tidak salah. Kalau toh misalkan ternyata mau mengikuti pelaksanaan hari raya di tempat yang tadi itu pun juga tidak jadi masalah gitu. Karena misalkan ya yang penting tidak mendahului kan. Kalau mendahului kan Muhammadiyah sudah mendahului dan nanti kan tidak bagus. Nah, ini enaknya kita seperti itu. Jadi kalender ini kalender yang mudah. Semua hasil ijtihad, ru'yat hasil ijtihad, kita juga hasil ijtihad, dan yang namanya ijtihad itu tidak bisa disalahkan. Nah, karena ijtihad banyak orang, dan di Islam boleh melakukan ijtihad itu boleh. Pengarahan pemikiran untuk menghasilkan suatu hukum asalkan dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Begitu. Baik Ustadz. Lantas bagaimana kira-kira Ustadz kita menyikapi nih perbedaan, mungkin kita nih sebagai warga Muhammadiyah, ternyata teman kita ini warga NU yang saat itu ternyata posisinya juga berbeda nih Idul Adhanya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ya Ustaz? Bagaimana adab kita menyikapi perbedaan dengan teman kita gitu Ustaz? Ya, yang pertama memang jelas bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya, yang selalu ada. Nah, tentu kita selalu harus menghargai perbedaan pendapat. Nah, sepanjang pendapat itu memang benar secara dalil, secara ilmiah. Nah, kasusnya dalam konteks kita hari ini kaitan dengan perbedaan pelaksanaan ibadah, ya ketika sama-sama berdasarkan pada satu dalilnya, ya kita menghargai perbedaan itu. Nah, kita tidak menganggap bahwa kita itu benar dia salah, tidak, karena sama-sama memiliki dalil. Nah, beda kalau perbedaan itu sudah jelas dia tidak punya landasan. Nah, itu udah tidak bisa diajak debat. Kalau diajak debat paling debat kusir kan gitu. Nah, tapi kalau sama-sama memiliki dalilnya, ya sama-sama menghargai tasamuh, toleransi, tenggang rasa, sama-sama menghargai. Sana juga harus menghargai kita pun juga harus menghargai mereka. Iya, betul, bertasamuh. Baik, itulah perbincangan kita mengenai kalender Hijriah Global Tunggal. Kita membahasnya dengan 5 rumus, yaitu 5W plus 1H, dan sangat lengkap sekali dibahas oleh Ustadz Dian. Mungkin itu saja obrolan kita Ustadz. Mungkin ada closing statement mengenai kalender Hijriah Global Tunggal? Ya, saya membawa pesan untuk kita semuanya lah. Artinya begini, kalender Hijriah Global ini ada hasil ijtihad ulama-ulama, juga tidak hanya di Muhammadiyah tetapi di seluruh dunia. Yang nama ijtihad ulama itu selalu ada kebenaran di situ. Nah, karena ijtihad itu sesuatu hal yang dibolehkan di dalam Islam. Terlebih KHGT ini memberikan banyak manfaat, kepastian tanggal sampai sekian puluh tahun bisa diprediksi dan bisa menyatukan umat Islam seluruh dunia. Begitu indahnya umat Islam itu ketika bersatu di seluruh dunia. Semua kelihatan kompak, semua kelihatan kekuatannya nyatu begitu. Dan itu hanya bisa disatukan ketika memiliki satu kalender yang sama, yaitu KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal. Mudah-mudahan umat Islam nanti tersadarkan dan semua bisa mengikuti satu kalender ini. Ya, baik, kalender Hijriah Global Tunggal menyatukan umat Islam. Baik teman-teman, saya Mustafa Ahmad yang memandu acara podcast episode kedua ini bersama Ustadz Dian. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.